Keluarga dari 3 orang yang tewas tertimbun pakaian di Banjarmasin, Kalimantan Selatan menolak otopsi. Akibatnya polisi kesulitan mengungkap penyebab pasti kematian satu keluarga tersebut. Upaya kepolisian mengungkap penyebab pasti kematian 3 orang yang masih satu keluarga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan terhalang penolakan otopsi oleh keluarga. Menurut Kapolsek Banjarmasin Timur, ketiga jenazah sudah dibawa pulang keluarga untuk dimakamkan di Kabupaten Tanah Laut. Dari hasil visum tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, sehingga untuk sementara polisi menyimpulkan tidak ada tindak pidana dalam kasus ini. Sebelumnya, 3 orang yang masih satu keluarga ditemukan tewas tertimbun ratusan lusin pakaian di rumah yang dijadikan gudang tempat mereka bekerja di Jalan Ratu Zaleha, Gang Ki Hajar Dewantara 2, Banjarmasin, Kalimantan Selatan malam tadi. Ketiganya adalah pasangan suami istri Ahmad Saubari dan Siti Hadijah, serta anak bungsu mereka yang masih berusia 6 tahun. Menurut anak pemilik gudang pakaian, ia curiga karena mendapat kabar toko milik orang tuanya tutup 2 hari terakhir. Saya baru tahu juga waktu saya ke toko kabar dari karyawan dalam 2 hari toko nggak buka karena abah saya, orang tua saya kan lagi di luar. Jadinya kan beliau yang di sini. Dugaan sementara ketiganya meninggal dunia sejak 2 hari lalu. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Untuk mengetahui kronologis kejadian dari 3 orang yang tewas tertimbun pakaian di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sudah bergabung bersama kami Kapolsek Banjarmasin Timur, AKP Puji Firmansyah. Selamat sore Pak Puji. Selamat sore, Mbak. Baik Pak Puji, apakah sudah diketahui kenapa ketiga orang tersebut bisa sampai tertimbun ratusan pakaian, Pak? Sementara hasil penyelidikan kami pada malam kemarin bahwa ditemukan dari 3 orang tersebut dalam keadaan tertimbun. Tapi untuk penyebab kenapa tertimbunnya ini masih kita selidiki. Apakah ada indikasi pidana dalam kejadian ini, Pak? Dari hasil olah TKP, kondisi dari rumah kebetulan kan 2 tingkat, dari pintu masuk ataupun jendela-jendela semua tidak ada yang rusak. Kemudian untuk lantai 2, pasir debu-debu yang ada di lantai itu tidak ada jeda kaki. Kemudian posisi pintu rumah juga terkunci di dalam dan anak kunci menempel. Baik, bagaimana dengan kamera pengawas? Apakah di gudang tersebut tidak memiliki kamera pengawas? Kebetulan tidak ada, Mbak. Baik, kami mendapatkan informasi bahwa pihak keluarga menolak untuk diotopsi. Apa alasan mereka, Pak? Betul, pihak keluarga menolak untuk otopsi. Kami tanya apa penyebab mereka menolak otopsi tersebut. Mereka hanya menjawab karena mereka tidak berkeberatan bahwa orang tua ataupun saudara dari yang bungsu itu diotopsi. Berarti bisa dibilang pihak keluarga menerima dengan lapang dada kejadian ini, begitu? Ya, mereka membuat pernyataan di kantor kami di Polsek bahwa tidak ada keberatan, bahwa mereka menyadari bahwa itu adalah kecelakaan. Baik, apa yang akan dilakukan pihak kepolisian ke depannya nanti untuk mengungkap kejadian ini, Pak? Untuk sementara kita akan lakukan pemeriksaan terhadap pemilik gudang. Kemungkinan itu ada kelalaian. Berarti memang ada indikasi kelalaian. Apakah memang dari ketiga orang yang meninggal dunia ini memang sehari-hari bekerja di tempat itu, Pak? Ya, kedua orang tersebut, suami istri, adalah pegawai dari pemilik gudang, sedangkan yang satu adalah anak perempuan dari korban. Berapa lama kira-kira untuk korban ini tertimbun pakaian hingga akhirnya ditemukan, Pak? Sekitar 2 hari lebih, 2 hari. Antara 2 sampai 3 hari. Oke, boleh diceritakan kembali bagaimana akhirnya ada seseorang yang bisa menemukan kondisi dari korban ini, Pak?
Jadi dari pihak tetangga mencium adanya bau busuk. Kemudian mulai jam 7 juga rekan kerja dari korban mencari korban karena ada permintaan dari pihak keluarga. Pada saat jam 7 itu mereka belum bisa masuk ke dalam rumah karena dikunci dari mulai pagar dengan rumah. Kemudian saudara TH menghubungi saudara M. Iksan, merupakan anak dari korban, dan meminta membawa serep kunci dari Kabupaten Pelaihari. Akhirnya pada pukul 21.30 mereka bisa masuk ke dalam, pintu pagar bisa dibuka, dan memberitahuan kepada masyarakat di situ. Akhirnya kita dobrak, ya, kita buka secara paksa. Baik. Memang bagaimana kondisi pakaian di dalam gudang tersebut, Pak, hingga akhirnya bisa roboh? Apakah memang disusun begitu tinggi atau bagaimana? Susunan pakaian yang ada di dalam gudang sampai di atap di langit-langit memang kita lihat tuh. Berapa tingginya kalau boleh tahu, berapa meter, Pak? Sekitar 3 meter lebih. Sekitar 3 meter lebih. Jika nantinya memang ditemukan unsur kelalaian, apa pasal dan siapakah yang nantinya akan bertanggung jawab pada kejadian ini, Pak? Belum, nanti kita upayakan penyelidikan dulu. Kemungkinan besok atau Senin kita akan gelar. Baik, terima kasih Pak Puji. Kami menunggu bagaimana hasil penyidikan terbaru. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.